Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Sartika dalam materi fisika dasar. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang materi energi dan daya ya. Karena kita ketahui bahwa energi dan daya itu sering kita temui dalam peristiwa-peristiwa di lingkungan. Misal, pada saat es membeku atau es mencair atau apa namanya pada saat air mendidih itu sebenarnya sesungguhnya adalah ada peristiwa pelepasan energi atau penyerapan energi. Sehingga penting karena memang peristiwa-peristiwa ini sangat akrab sekali dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan yang sering kita lihat dan sering kita lakukan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Pengertian energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, energi itu memiliki sifat yang khas, yaitu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya, hanya dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain ya. Jadi energi bermanfaat saat terjadi perubahan bentuk karena pada saat itulah terjadi usaha yang dimanfaatkan. Nah, ini seperti ini konversi energi yang sering dilakukan itu yaitu konversi eh, nuklir chemical ya ini Ibu adopsi dari buku Applied Physics ya. Jadi itu memang pada saat energi-energi di uh, komponen-komponen elektrikal itu misalnya sel bahan bakar, battery discharge ya, charge baterai ya, kemudian panas ya, misalnya menghasilkan panas ya, misalnya pada reaktor burner, boiler, absorber, begitu juga energi-energi yang lain yang terbentuk, bentukan energi yaitu radiant, electrical, mechanical, atau panas ya pada saat proses-proses panas. Dan reaksi-reaksi kimia pun, jadi artinya memang kita tidak bisa memisahkan antara kimia, fisik, dan lain sebagainya. Karena ada peristiwa-peristiwa yang melibatkan juga reaksi-reaksi kimia, yaitu misalnya fotolisis, elektrolisis, kemudian battery discharge, lampu, laser, kemudian elektrik generator, termionik, termoelektrik generator, dan lain sebagainya. Nah, ini ya pengertian-pengertian lain tentang energi ya. Energi itu ada energi potensial namanya ya. Energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena keadaan dan kedudukannya gitu kan. Energi yang masih tersimpan maupun tersembunyi di dalam benda ya, energi potensial itu. Tetapi jika diberi kesempatan, energi ini bisa dimanfaatkan menjadi usaha. Nah, mungkin nanti kita akan simak bagaimana rumus dari energi potensial ya. Jadi contoh dari energi potensial itu sendiri itu adalah pada pegas, kemudian pada listrik yaitu energi potensial listrik, pada nuklir di sana juga sering dibahas energi potensial nuklir dan sebagainya ya. Jadi rumus yang sering kita lakukan atau kita dapat dari energi potensial ini adalah EP sama dengan MGH ya. EP-nya sendiri energi potensial gravitasi, M-nya sendiri massa benda, G-nya percepatan gravitasi, hanya ketinggian. Nah, energi yang lain selain energi potensial itu adalah energi kinetik ya, energi yang dimiliki benda karena gerakan atau kecepatannya. Jadi
bukan karena gerakannya ya kalau energi potensial ya. Tetapi kalau energi kinetik itu adalah energi karena dimiliki benda karena gerakan atau kecepatannya. Misalnya air mengalir dan lain sebagainya ya. Energi kinetik rumusnya adalah sama dengan M per T ya, kali V ya. Atau W atau usaha itu adalah delta E energi kinetik ya. Usaha itu adalah delta dari energi kinetik ya. Seperti itu. Jadi untuk latihan di rumah, coba kalian simak benda-benda yang bergerak ya, yang mana terjadi energi potensial pada saat posisi dan kedudukannya, dan yang mana yang ada kejadian yang melibatkan energi kinetik karena gerakannya. Kalian buat, kemudian kalian list, dan bisa kalian simulasi dengan membuat soal sendiri dan menjawab pertanyaan sendiri dengan latihan-latihan soal yang kalian explore sendiri. Nah, energi pegas, selain energi kinetik, energi potensial, itu ada energi lain yaitu energi pegas atau potensial elastis. Energi yang dimiliki karena adanya tarikan atau penekanan gas ya. Jadi EP sama dengan setengah kx kuadrat. Nah, selain dari energi tadi kinetik, potensial, maka ada juga energi mekanik ya. Energi yang didapatkan dari jumlah energi potensial dan kinetik ya. Jadi ketika kerja energi potensial dan energi kinetik bersama-sama, maka timbul namanya energi mekanik. Jadi contoh benda bermassa M yang berada pada kedudukan tertentu, kemudian dilakukan usaha W sehingga benda tersebut berpindah pada kedudukan yang lain, kemudian maka usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi mekanik atau delta energi mekanik yang dialami benda tersebut. Seperti ini ya. Jadi berdasarkan kedudukannya ke perpindahan kedudukan satu ke kedudukan kedua, terus ternyata dengan perpindahannya ini yang menimbulkan energi potensial dan energi kinetik tadi ya, energi perpindahan itu kan menimbulkan energi kinetik. Ternyata dengan kejadian ini menimbulkan energi total yang disebut dengan energi mekanik. Ini rumus-rumus yang bekerja pada energi ya. Energi mekanik itu adalah total dari energi potensial tadi ya, sama energi kinetik ya. Nah, ketika beberapa energi mekanik bekerja bersama-sama, maka akan timbul namanya usaha ya. Usaha itu adalah delta dari energi mekanik ya, atau energi potensial ditambah energi kinetik dikurang energi potensial plus energi kinetik pertama, atau MGH2 plus setengah MP kuadrat. Ini kan kita ketahui dari rumus energi potensial ya. Jadi seperti itu akan menimbulkan usaha. Jadi dua energi mekanik yang bekerja bersamaan bisa sinergis, bisa antagonis, itu akan menimbulkan usaha. Jadi energi mekanik itu adalah energi potensial plus energi kinetik ya. Itu biasanya konstan ya, dan satuannya joule ya. Konversi atau kekelakaran energi itu biasa mungkin dari SMA kita bisa menyikapinya, yaitu energi kinetik 1 plus energi potensial 1 itu biasanya sama dengan energi kinetik 2 plus energi potensial
dua ya. Jadi energi kinetik awal ya kan itu sama dengan atau energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir ya. Nah, strategi pemecahan masalah biasanya untuk masalah-masalah energi ya itu bisa dilakukan dengan identifikasikan sistem dengan cermat ya, kemudian identifikasikan bentuk-bentuk energi, kemudian biasanya kita mengidentifikasi keadaan awal dan keadaan akhir sistem, kemudian apakah sistem itu terisolasi, itu kita bisa lihat bagaimana larinya energi kemana, kemudian jika terdapat energi maka sistem putuskan referensi potensial ya. Nah, daya yang bekerja pada suatu benda itu adalah laju usaha yang dilakukan terhadap satuan waktu ya. Jadi ada daya ya selain energi itu ada daya yang didefinisikan dengan laju usaha yang dilakukan terhadap satuan waktu ya. Jadi seperti ini rumusnya, daya adalah usaha kerja per waktu ya. Seperti ini satuannya ya. Nah, latihan soal yang disajikan di sini itu merupakan cerminan dari soal-soal tentang energi dan daya ya, seperti sebuah batu dengan massa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 100 meter jika percepatan gravitasi 10 meter per detik, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya berat batu sampai ketinggian 20 meter ya. Ini yang usaha tadi ya. Usaha itu adalah kumpulan dari energi mekanik, sementara energi mekanik itu adalah di mana menghitung tentang perubahan-perubahan dari energi potensial plus energi kinetik ya, seperti itu ya. Ini mungkin seorang dengan massa, kita lihat kalau dengan pergerakan dari suatu lokasi dari suatu benda atau suatu zat itu biasanya melibatkan energi kinetik. Kalian simak soal nomor 6 ya kan. Kemudian soal nomor 7 itu apakah di sana bekerja energi kinetika, energi potensial kah, atau ada kemudian kalian simak dengan alokasikan teori-teori daya ya kan untuk soal nomor 6. Kemudian yang soal nomor 7 itu tentukan energi kinetiknya ya, tadi udah kita sampaikan tentang rumusnya, bagaimana energi itu berlangsung, kemudian kecepatan batang pohon ketika menyentuh atap rumah, terus hitung kecepatannya ya berdasarkan rumus energi kinetik ya kan, kemudian masukkan energinya, kemudian kalian cari nilai kecepatannya. Begitu juga yang soal nomor 9 ini, kalian juga mencari kecepatannya ya setelah kalian mendapatkan nilai angka energi tersebut, maka kalian cari kecepatannya. Nah, itu juga kelihatan pada nomor 10 ya. Kalian hitung dulu energi kinetiknya, kemudian kalian cari ketinggiannya ya setelah mendapatkan energi kinetik awal ya. Begitu juga kereta ya, yang soal nomor 9 itu kalian kerjakan dulu, cari kecepatan kereta ketika melewati puncak bukit ya. Jadi mungkin nanti kalian cari dulu energi yang bekerja di sana, mungkin setelah itu kalian balik dengan menguraikan, mencari nilai kecepatannya ya. Demikian materi hari ini.
Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.